Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, senang kita kembali berjumpa melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa memelihara hati dan pikiran kita semuanya. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang maha baik, tidak berhenti-hentinya hati kami dipenuhi dengan rasa syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami, dan kami akan menjalani sepanjang hari ini. Berkati dan urapi firman-Mu sehingga firman-Mu menerangi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam Yesaya pasal 48 ayat ke-18. Begini firman Tuhan. Sekiranya engkau memperhatikan perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang perintah Tuhan, sumber damai sejahtera. Damai sejahtera adalah suatu keadaan yang aman, keadaan yang tentram dan tenang. Damai sejahtera yang kita baca dan dengarkan hari ini adalah berbicara tentang damai sejahtera yang bersumber dan mengalir dari dalam diri kita, bukan yang bersumber dari luar diri kita. Damai sejahtera yang bersumber dan mengalir dari dalam diri kita adalah suatu damai sejahtera yang kekal karena ia bersumber dari Tuhan sendiri. Damai sejahtera tersebut tidak bisa dipengaruhi oleh situasi dan keadaan apapun. Sangat berbeda dengan damai sejahtera yang bersumber dari luar diri kita, yang sangat dipengaruhi oleh ada atau tidak adanya sesuatu. Damai sejahtera yang bersumber dari luar terjadi jika semua yang dipikirkan dan diharapkan berjalan dengan baik dan lancar. Tetapi jika tidak sesuai, maka damai sejahtera bisa berkurang, bahkan bisa hilang. Tetapi damai sejahtera yang mengalir dari dalam diri kita tidak dipengaruhi oleh ada atau tidaknya sesuatu. Segala sesuatu berjalan sesuai atau tidak sesuai dengan yang dipikirkan dan yang diharapkan, damai sejahtera tersebut tetap ada karena ia bersifat kekal, karena sumbernya dari Allah sendiri, dari Tuhan sendiri. Jadi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudahkah kita memiliki damai sejahtera yang kekal, yang mengalir dari dalam diri kita, yang bersumber dari Tuhan itu? Kehidupan yang kita jalani, baik itu dalam keluarga, dalam usaha dan pekerjaan, dalam sekolah dan perkuliahan, sudah pasti akan diperhadapkan dengan berbagai masalah, dengan berbagai tantangan, dengan berbagai konflik, ujian, dan berbagai macam pergumulan hidup lainnya. Bukan hanya orang-orang dunia yang akan menghadapinya, tetapi semua umat Tuhan tidak akan luput juga darinya, dari berbagai pergumulan dan masalah yang ada dalam kehidupan. Oleh karena itu, bukanlah suatu alasan bagi kita untuk berlarut-larut dalam kesedihan dan kehilangan damai sejahtera. Bukankah kita percaya bahwa selalu ada pertolongan dan jalan keluar bagi setiap orang yang hidup di dalam Tuhan? Karena ada tertulis dalam Mazmur pasal 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Dari ayat yang baru saja kita baca dan dengarkan, dengan jelas menyatakan kepada kita bahwa sekalipun kita adalah orang yang benar, kita masih akan diperhadapkan dengan berbagai kemalangan. Bahkan dikatakan kemalangan yang dihadapi tidak sedikit tetapi banyak. Namun yang menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kita adalah Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian dalam menghadapi berbagai kemalangan tersebut. Tuhan berjanji bahwa Ia akan melepaskan kita dari berbagai kemalangan yang kita hadapi dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, Saudara yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar untuk tidak membiarkan berbagai kemalangan yang dihadapi mencuri damai sejahtera kita.
Jika kita memiliki damai sejahtera yang mengalir dari dalam diri kita, yang bersumber dari Tuhan, maka damai sejahtera yang kita miliki tersebut tidak akan terpengaruh oleh banyaknya kemalangan yang kita hadapi. Bukankah Tuhan Yesus juga berkata kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke surga, seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Dunia kepadamu, damai sejahtera yang diberikan Tuhan, ya, sungguh berbeda dengan yang diberikan dunia ini. Damai sejahtera yang dijanjikan dan diberikan Tuhan Yesus adalah suatu damai sejahtera yang sejati, yang tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang ada, tetapi timbul dari dalam hati sebagai dampak dari ketaatan kita untuk melakukan segala perintah yang difirmankan kepada kita, seperti yang tertulis dari ayat yang kita baca di dalam Yesaya 48 ayat 18 tadi. "Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti." Selama kehidupan kita tetap memperhatikan dan mentaati perintah-perintah Tuhan, maka damai sejahtera kita tidak akan pernah kering. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selama kita belajar untuk berusaha hidup benar di hadapan Tuhan dengan tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, selama kita menjauhkan diri kita dari segala kejahatan, maka kita percaya tidak akan ada yang perlu kita takutkan, kita khawatirkan dalam hidup ini. Sebab ada jaminan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus berjanji bahwa Ia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami mengarahkan kehidupan kami untuk memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Karena perintah-perintah Tuhan ketika kami taati itu menjadi sumber damai sejahtera kami. Dan sumber damai sejahtera yang diberikan Tuhan Yesus tidak sama dengan yang diberikan dunia ini. Karena sumber sejahtera tersebut, damai sejahtera tersebut adalah kekal yang tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi apapun. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, sepanjang hari ini biarlah kami belajar untuk melakukan segala perintah-perintah-Mu dalam menjalani hari ini. Karena perintah-Mu sebagai sumber damai sejahtera yang menguatkan kami untuk melewati setiap pergumulan, persoalan yang ada dalam kehidupan kami. Jadi sepanjang hari ini pimpinlah kami Tuhan Yesus, tuntunlah kami untuk menjalani hari ini. Biarlah segala berkat yang terbaik yang Kau janjikan dalam firman-Mu, biarlah itu yang menyertai sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.